Perkenalkan, nama saya Daniel Lumantobing dengan NIM 2003061104 dari kelas PTNB Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Kali ini saya akan membawakan judul Biosintesis Telur dari mata kuliah Produksi Ternak Unggas dengan dosen pengampu Ibu Tati Pidianasari SPTMP. Yang pertama adalah proses terbentuknya telur. Di ovarium terjadi ovulasi atau tempat terbentuknya kuning telur. Kemudian kuning telur dari ovarium akan dikirim ke infundibulum yang merupakan tempat penerimaan yolk atau kuning telur yang berlangsung selama 1-2 jam tanpa bantuan enzim yang lain. Kemudian setelah dari infundibulum kemudian masuk ke dalam magnum atau tempat terjadinya sintesis albumin yang berlangsung selama 3 jam. Kemudian di ismus merupakan tempat terjadinya sintesis kerabang telur yang berlangsung selama 1-2 jam. Dan kemudian ke uterus atau tempat terjadinya sintesis kerabang yang berlangsung selama 18-21 jam. Kemudian setelah dari uterus akan dialirkan ke vagina yang kemudian telur akan keluar melalui kloaka. Yang selanjutnya adalah sintesis yolk atau viteleogenesis. Pada sintesis yolk hanya mengandung 50% air dan sisanya adalah protein dan lipid dengan perbandingan 1:2. Padatan yolk mengandung fosfoprotein yang juga disebut fosfitin, lipoprotein dan lipopitelin. Sedangkan karbohidrat yolk adalah polisakarida dalam bentuk monosglukosamin. Pembentukan atau sintesis yolk berlangsung di dalam hati. Di bawah koordinasi hormon-hormon gonadotropin dan steroid. Setelah sintesis di liver akan dibawa ke oosit dengan kontrol estrogen. Yang selanjutnya adalah sintesis albumin atau putih telur. Protein albumin terdiri dari yang pertama ovalbumin senilai 54%, yang kedua ototransferin atau konalbumin 13%, yang ketiga opomucid 11%, yang keempat opoglobulin 8%, yang kelima lisosim 3,5%, dan yang keenam alfa dan beta opomucin 1,5-3%. Terdapat juga beberapa protein dengan level yang sangat kecil, yaitu apidin 0,05%, plakoprotein 0,8%, opomakroglobulin 0,5%, dan opoinhibitors 0,1-1,5%, opoglisoprotein 0,5-1%, papain inhibitor 0,1%. Fosfolipid memiliki peranan sangat penting dalam sintesis protein dan sel-sel ovidu. Beberapa peneliti melaporkan bahwa estrogen memberikan efek pada sintesis protein dalam beberapa jalur sintesis. Misalnya, efek terhadap banyak sistem enzim dan juga menstimulus sintesis asam nukleat. Selanjutnya saya akan menjelaskan sintesis kerabang telur. Kerabang telur terbentuk karena adanya unsur kalsium, HCO3 negatif, CO2 dan H2 di dalam plasma darah. Dalam sintesis kerabang telur terjadi metabolisme pada mukosa sel kelenjar kerabang. Dengan adanya reaksi antara CO2 ditambah dengan H2O yang menghasilkan H2CO3 yang kemudian akan diubah oleh karbonik anhidrase menjadi HCO3 negatif ditambah dengan H positif. Dalam cairan kelenjar kerabang, kalsium pindah ke dalam kerabang, dan begitu juga dengan HCO3 negatif dan H positif. Jadi cairan yang ada di dalam kerabang terjadi reaksi antara kalsium
ditambah dengan HCO3 negatif ditambah dengan H positif yang akan menghasilkan CaCO3 atau kalsium karbonat, di mana senyawa-senyawa tersebut terdapat di dalam telur. Sekian hasil presentasi saya tentang biosintesis telur. Jika ada perkataan yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.